Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Juga perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal saleh yang sudah kita kerjakan dan juga akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna, dan semoga Allah memaafkan bahkan mengganti dosa-dosa kita semuanya menjadi pahala, dan semoga Allah senantiasa menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Allah berikan petunjuk para nabi menjalankan tugas dan amanah dengan baik, dan juga Allah selalu saja menjaga negara kita, agama kita, keluarga kita, dan diri kita sendiri dari segala macam mara bahaya, dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian setelah membahas pada pertemuan terakhir kemarin adalah ide ke-53, masalah membagi tugas rumah di antara mereka, menentukan tanggung jawab di antara mereka, maksudnya para anak-anak ya. Membiasakan mereka ikut berperan serta di dalamnya, berpartisipasi dalam menunaikan urusannya. Siapa yang belum mampu membantu orang lain, maka paling tidak dia melakukan untuk dirinya sendiri, merapikan dan membersihkan agar tidak menjadi beban bagi orang lain dan bergantung kepadanya. Dan ini sudah kita jelaskan tentunya pada pertemuan kita yang lalu ya. Baik, kita akan masuk sekarang ide ke-54, dan ini ide yang menarik ya. Bagaimana mengajari anak-anak cara-cara berdagang, kaidah-kaidah dan aturan-aturannya, menanamkan kepercayaan diri pada diri mereka sejak kecil. Nah, ini ide yang menarik ya. Teman-teman sekalian, masih ada di antara kaum muslimin yang menganggap remeh tentang masalah perniagaan, dan seakan-akan perniagaan itu hanya bagi orang yang punya jiwa bisnis saja. Padahal sebenarnya semua ini bisa kita hidupkan, bisa kita pelajari dan membiasakan diri kita. Karena memang Nabi SAW tidak luput dari perniagaan dalam hidup beliau. Bahkan banyak sekali waktu yang beliau habiskan untuk perniagaan ini. Dari umur 8 tahun sampai umur 21 tahun, kurang lebih 13 tahun beliau sudah bekerja mengembala domba, dan pada saat itu beliau sudah punya income. Tapi di sini belum masuk ke perniagaannya. Cuman sudah punya income sendiri, bahkan beliau membantu pamannya Abu Talib yang beliau sendiri tinggal di rumahnya ya, karena sudah punya income sendiri. Kemudian dari umur 21, ada juga beberapa buku yang menyebutkan dari umur 25 itu beliau masuk berniaga sampai umur 40 tahun di masa dinobatkan menjadi nabi. Kalau kita ambil yang angka 21 tahun, berarti 19 tahun beliau berbisnis, baru kemudian beliau dinobatkan jadi nabi, lalu kemudian sibuk dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sayang sekali fase yang sekian belas tahun dari kehidupan Nabi SAW itu tidak kita lirik. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk beliau itu untuk berdagang. Dan cukuplah hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan, At-tajir saduq ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada. Seorang pedagang yang jujur dan juga amanah ya, terpercaya, itu nanti pada hari kiamat akan bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada dan para siddiqin. Artinya derajat tertinggi di surga akan didapatkan oleh seorang pedagang yang jujur ya. Dan kita lihat bagaimana memang kehidupan kita sehari-hari tidak bisa luput dari perniagaan. Tidak bisa luput dari perniagaan. Karena memang kita butuh pasar. Pasar berisikan kebutuhan-kebutuhan dasar kita ya. Apakah itu makanan, minuman, pakaian, ya apa saja yang kita butuh dan tidak asing bagi kita. Setiap hari kita berinteraksi dengan pasar, dan pasar ini tentunya sekarang sudah ada yang lebih modern, mall misalnya, ya supermarket, hypermart dan seterusnya. Maka semua itu teman-teman sekalian berarti membutuhkan ada komponennya. Ada pedagangnya, ada produknya, ada sistem yang digunakan, dan ada konsumen yang belanja, kan gitu. Nah ini semuanya teman-teman sekalian berarti menandakan memang ada hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Islam datang mengatur itu. Oleh karena itu sangat bijak kalau orang tua tidak membiarkan anaknya tidak memahami masalah ini. Baik laki-laki atau perempuan, minimal mereka tahu bagaimana memilih produk yang bagus, ya, berkualitas, bagaimana mereka mengetahui harga, menawar harga, mengadakan perbandingan harga antara satu produk dan produk yang lain, antara store satu dengan store yang lainnya. Dan bagaimana mereka juga bisa ya berdagang, berjualan dari produk-produk yang sudah ada misalnya, atau yang sudah mereka miliki. Kemudian bagaimana mereka mengatur berapa kira-kira persentase keuntungannya, bagaimana kalau mereka menghadapi stek dalam atau vakum dalam pasar ya, pada saat memang
pasar itu sudah tidak bisa lagi jalan ya. Ini step-step terus bertahap ya. Tentunya tidak semua kita ajarkan di awal mereka masih kecil, tapi paling tidak mereka tahu, oh ini kalau kita bawa ke supermarket, ini loh transaksi itu seperti ini. Pilih produk, ditaruh di keranjangnya, kemudian kita bayar di kasir ya. Kita antri dengan rapi, itu kan semua aturan-aturan dan adab-adabnya ya. Kemudian bayar ya dengan sistem yang sudah ada, apakah cash ataupun transfer atau mungkin banyak sistem sekarang, ada QRIS dan seterusnya. Kemudian juga baru dia boleh menikmatin produk tersebut misalnya. Nah juga kita berikan gambaran. Nah nanti juga nak, kalau kamu sudah besar bisa saja membuka swalayan seperti ini misalnya, atau store seperti ini misalnya, atau ya bahasa apa gitu ya, produk yang sedang kita beli sehingga dia faham, termasuk misalnya konveksi pakaian ya, restoran, jasa ya, travel dan seterusnya. Maka mereka tuh minimal punya gambaran global dulu. Awal stepnya adalah bagaimana mereka bertransaksi yang benar, bagaimana mereka pilih produk yang berkualitas, bagaimana mereka juga membandingkan harga, ya, kemudian mereka mengisi di keranjang belanja, kemudian mereka ke kasir, contoh. Udah itu step berjalan, setelah itu kita pindah ke step selanjutnya, misalnya mengajarkan kepada mereka untuk berhemat memilih produk-produk yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Step selanjutnya misalnya kita sudah mulai menjelaskan kepada mereka tentang, lihat nih bagaimana orang-orang berdagang dengan tujuan menyiapkan kebutuhan manusia, dan itu kalau diniatkan ikhlas karena Allah, karena ingin melayani orang-orang, maka itu akan ada pahalanya tersendiri. Kemudian juga kamu nanti bisa nak misalnya, atau kita sebutin namanya lebih baik, lebih santun ya. Misalnya namanya Ahmad, kita mengatakan dan Ahmad harusnya begini, atau Aisyah kita mengatakan Aisyah harusnya begini. Kita sebutkan misalnya nama anak kita, itu jauh lebih baik ya. Jangan menggunakan kamu, itu lebih baik. Saya biasa sering ucapkan itu di rumah, agar memanggil nama, itu jauh lebih santun, lebih baik. Kemudian kita memberikan, dan misalnya Ahmad atau Aisyah akan bisa kok mengerjakan atau memiliki tempat seperti ini. Dengan cara misalnya belajar yang benar, supaya punya ilmunya. Kemudian nanti setelah itu bisa memulai dari hal yang kecil. Lalu kemudian nanti lama-lama akan membesar. Yang penting modalnya adalah modal halal, sistem halal, produknya halal. Dan jangan lupa selalu kita sisipkan ya bagian daripada keuntungan kita itu untuk bersedekah. Nah, sebagaimana sudah kita pernah jelaskan di salah satu poin yang lalu, itu pentingnya kita mengajarkan anak-anak kita dermawan ya. Mereka suka berbagi. Hadits Bukhari yang luar biasa di mana Nabi SAW mengatakan, dulu ada orang yang pada saat menunggu hujan di kebunnya, lalu kemudian dia mendengar ada awan, dia mendengar suara dari awan yang lewat di atas kepala dia, yang suara tersebut berbunyi ya, kurang lebih turunkanlah hujan di kebunnya si fulan, disebutkan nama seseorang. Lalu orang yang dengar ini mengikuti awan tersebut, dan ternyata awan itu betul-betul mampir di sebuah kebun dan turun hujan hanya di situ saja. Maka di situ ditemukan ada seseorang yang sedang mengalihkan air yang turun hujan itu ke perkebunan dia. Maka orang yang mendengar suara tadi dan melihat kejadian ini lalu bertanya kepada pemilik kebun yang turun hujan padanya, apakah namamu si fulan seperti nama yang disebutkan di awan itu? Kemudian pada saat dia mengatakan iya, maka orang ini pun bertanya, apa yang Anda lakukan dengan kebun Anda? Kenapa kok bisa saya dengarkan tadi suara di awan menyuruh untuk menurunkan hujan hanya di kebunmu saja, gitu kan? Apa rahasianya? Maka orang itu pun mengatakan, rahasianya adalah saya selalu membagi tiga, ya. Saya membagi tiga penghasilan daripada kebun ini. Ya, penghasilan daripada kebun ini. Sepertiganya saya kembalikan sebagai modal usaha, sepertiganya untuk kebutuhan keluarga saya, sepertiga lagi saya sedekahkan. Jadi memang tidak bisa lepas komponen tiga ini, ya, kalau seseorang ingin sukses dalam usaha. Jadi kan bagaimana income dia, kalau mau lebih banyak berkahnya, maka dia selalu tambah modal supaya produknya bertambah, pengembangan usaha. Kemudian yang kedua, dia penuhi kebutuhan keluarganya, sehingga anak-anak faham nanti kalau memang di situ ada hak keluarga. Kemudian yang ketiga, disedekahkan, diberikan kepada umumnya orang yang membutuhkan tentunya di luar sana. Maka ini akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Nah, pendidikan seperti ini penting sekali untuk diajarkan. Kalau misalnya dimulai kalau mereka masih sangat kecil ya,
Cukup banyak ada mainan kasir-kasiran ya, ada uang-uang mainan ya, kertas biasa diperkenalkan ini loh, ini uang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, misalnya 10.000, 20.000, 50.000 dan seterusnya. Dan diajarkan bagaimana mereka bertransaksi, dikenalkan minimal dulu kalau mereka masih kecil 3 tahun sampai 4 tahun belum masuk ya di playgroup misalnya. Mereka diperkenalkan saja mengetahui warna dan angkanya. Kalau mereka sudah sampai pada level sudah bisa faham pecahan-pecahan, angka-angka, sudah mulai belajar matematika, maka kita bisa menjelaskan transaksi yang sifatnya pengurangan atau penambahan. Misalnya belanja 50.000, menggunakan uang 50.000 rupiah untuk membayar produk harga 20.000 rupiah. Akan kembali 30.000 rupiah. Maka diberikanlah atau diajar bagaimana mereka membayar dengan angka itu, mengambil produk dengan angka itu, kemudian dikembalikan juga dengan angka tertentu. Nah itu contoh-contoh ini semua banyak sekali ya kalau kita ingin rincikan tentang bagaimana mengajarkan mereka bertransaksi atau bahkan baik mereka sebagai konsumen belanja atau mereka sebagai pedagang. Step by step kita ajarkan kepada mereka, ini akan sangat membantu bagaimana supaya mereka bisa faham tentang perniagaan. Karena ini bagian daripada kehidupan kita tadi, sebenarnya realita kehidupan, dan juga bagian daripada kehidupan Nabi SAW atau diperintahkan atau dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak ayat Al-Quran bicara tentang masalah perniagaan. Ya? Istilah tijarah dalam Al-Quran tidak asing atau perniagaan. Itu juga dengan hadis Nabi SAW. Dan berapa banyak motivasi dalam Islam agar kita bekerja, punya income. Berbisnis juga masuk di dalamnya tentunya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan Nabi Idris adalah seorang tukang kayu yang mahir dan dia hidup dari situ. Ada Nabi yang mahir dalam menjahit, ya, dan Nabi yang mahir dalam membuat perlengkapan perang seperti Nabi Daud alaihissalam dan seterusnya. Ya, tentu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, dan sudah kita jelaskan belasan tahun umur hidup beliau digunakan untuk berdagang gitu ya, sehingga punya keterampilan dalam berinteraksi dengan manusia dan juga dalam bertransaksi produk-produk ya di pasar tentunya. Nah ini poin yang sangat penting untuk kita fahami. Ternyata dia punya landasan hukum. Dan Islam sangat membenci tentu lawannya, artinya orang yang malas, orang yang vakum ya. Mereka sama sekali tidak ada keinginan untuk punya kreativitas ya, memahami pasar, memahami seluk-beluk interaksi dengan manusia. Ini keliru sekali ya. Sehingga akhirnya mereka kaku kalau hidup. Makanya kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita, ini sangat positif ya. Yang penting tentunya nanti itu dengan berjalannya waktu ya, pelan-pelan kita akan terus memandu dan mengingatkan rambu-rambunya, batasan mana yang boleh dikerjakan, batasan mana yang tidak boleh dikerjakan. Semua itu penting sekali untuk kita membiasakan tentunya anak-anak dalam perniagaan. Dan ini secara global sudah kita jelaskan tadi bagaimana Islam memang peduli dengan masalah ini. Dan kami pernah menyusun sebuah tema 42 dalil bagaimana orang kalau sudah punya income ya itu atau perintah dalam agama untuk seseorang memiliki income. Bagaimana ada hubungannya Islam ya dengan masjid ya, harta dengan masjid misalnya. Mungkin kalau kita sholat ya, kemudian kita dapat pahala kita, anggap kita misalnya sholat sendiri dapat 10 angka 10 ini cuma contoh saya tanda kutip ya, misalnya kita sholat dapat 10 pahala, bisa nggak saya ingin mendapatkan pahala lebih dari 10? Bisa sekali, sangat bisa. Bagaimana caranya? Kita memarketingkan sholat itu sendiri, kita tawarkan sholat itu kepada orang-orang gitu ya. Kita tawarkan kepada siapapun yang kita kenal, baik itu di grup WA, di media kita, waktu sholat sudah masuk nih, atau orang di sekitar kita yang bisa kita tegur sapa, ajak mereka sholat. Misal anggap 10 orang lain ikut sholat bersama kita. Lalu mereka dapat pahala masing-masing juga 10. Berarti kita 11 orang, masing-masing mendapatkan 10 pahala. Tapi karena kita yang mengajak mereka, maka secara otomatis kita akan dapat pahala 10 orang itu. Artinya kita sendiri akan mendapatkan 110 pahala. 110 pahala. Tanpa mengurangi dari pahala orang-orang yang kita ajak sholat tadi. Sebagaimana kata Nabi SAW, siapa menunjukkan pada satu kebaikan, dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Kan gitu.
Nah, ada orang yang meraih pahala semua makmum, seperti imam. Ada orang yang meraih pahala termasuk imamnya sendiri. Ya, diraih pahalanya oleh seorang muadzin, karena dia memanggil sholat. Tapi ada orang, subhanallah, yang memanen pahala semuanya, makmumnya, imamnya, muadzinnya, dan bukan hanya waktu sholat itu, tapi selama masjid itu ada. Mereka adalah orang-orang yang membangun masjid itu, dan membangun masjid butuh harta. Berarti sangat erat sekali hubungannya antara meraih pahala maksimal, ya, dalam syariat Allah SWT dengan harta tersebut. Dan bagaimana caranya kalau kita tidak bekerja atau berbisnis untuk punya income, akhirnya kita punya masjid yang kita bisa panen pahala terus-menerus setelah kita meninggal. Dan Nabi SAW mengatakan ada 7 perkara yang terus mengalir dalam hidup seseorang muslim setelah dia meninggal. Di antaranya adalah membangun masjid. Misal contoh. Nah, begitu juga dengan kita tahu ada zakat mal, ya. Walaupun di rukun Islam yang ketiga ini mengeluarkan zakat bagi yang mampu, di sini jangan difahami kata-kata mampu, oh berarti nanti kalau sudah mampu secara finansial, baru deh saya pikirkan zakatnya. Enggak. Ini tanda kutip sebuah tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita mau untuk meraih pahala sebagai muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, bukan hanya mustahik, orang yang menerima zakat tersebut. Nah, ini penting sekali. Jadi kita jangan cuma mengatakan, itu kan bagi yang mampu, kalau saya tidak mampu, ya belum mampu, nggak usah gitu ya. Ini keliru. Jadi bagaimana kita mengatakan, oh berarti ini saya harus bisa meraih pahala zakat, paling tidak sebelum saya meninggal. Sehingga kita harus punya income dulu, dan harta itu tersimpan masa 1 tahun untuk haulnya, kemudian mencapai kurang lebih 85 gram emas atau 595 gram perak, lalu dikeluarkanlah 2,5%-nya sebagai zakat. Itu kan berarti ada hubungannya antara ibadah ini dengan harta. Haji, umroh, ya itu ada hubungannya sekali dengan harta gitu kan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan itu haji bagi yang mampu. Mampu sini secara fisik dan secara finansial. Kalau kita tidak punya income, kita tidak bekerja, tidak berdagang, tidak berbisnis, bagaimana caranya kita bisa mengerjakan ibadah ini? Kan gitu. Tentu saja ini salah satu ibadah yang harusnya jangan diambil poinnya, itu kan bagi yang mampu. Yaudah saya belum mampu. Enggak. Kita harusnya jadikan tanda kutip tadi saya bilang sebagai tanda kutip ya. Tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau enggak kita ini ya meraih pahala haji tersebut ya, walaupun cuma sekali seumur hidup sebelum kita meninggal dunia. Itu kan poin penting sekali. Dan bagaimana silaturahim keluarga juga ada hubungannya dengan harta ya, dengan kita misalnya safar ke satu kota untuk berbakti dengan kedua orang tua kita misalnya, kan butuh biaya transportasi. Silaturahim keluarga secara umum yang kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Ini juga butuh harta, gitu kan? Berbakti dengan orang tua sangat luar biasa hubungannya dengan harta, karena kita bisa membahagiakan mereka dengan harta. Bahkan orang tua kita pun walaupun sudah mampu, tetap boleh kita membahagiakan mereka dengan harta. Nah, ini poin penting ya untuk kita garis bawahi teman-teman sekalian. Nah, begitu juga banyak sekali ya dengan kegiatan kita sehari-hari gitu ya, menuntut ilmu butuh harta. Dinukil bahwa Imam Malik rahimahullah ya sampai menjual atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Dan sebagian ulama salaf mengatakan tidak akan pernah meraih tingkat tertinggi dari ilmu itu kecuali seseorang sudah siap untuk bangkrut. Artinya dia mengeluarkan semua biaya hidupnya untuk sekolah, untuk belajar, kan gitu. Itu butuh uang. Maka sangat dibutuhkan sumber income tersebut. Dan sekian banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memang Islam mengatur pendapatan income tersebut. Bahkan Nabi SAW memastikan kalau manusia yang terbaik ya di sisi Allah SWT adalah manusia yang Allah berikan ilmu dan harta. Dua-dua ini, ilmu dan harta. Dia sudah paham agama, dia juga kaya raya, dan dia mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini manusia terbaik gitu ya. Lalu golongan kedua adalah orang yang Allah kasih ilmu tapi tanpa harta. Tapi yang golongan pertama ini ilmu dan harta. Jadi keliru kalau orang menganggap, sudahlah, Islam kan tidak mengajarkan kita menjadi orang kaya. Udah saya begini aja. Keliru. Dia harusnya menjadi orang yang punya income, gitu kan, bekerja. Dan yang paling terbaik adalah perniagaan. Karena ini setiap hari kita bisa lakukan. Dan terlalu banyak produk yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Bukankah sekarang perusahaan-perusahaan besar itu karena jual kebutuhan sehari-hari di minimarket yang kecil misalnya, atau di supermarket atau di hipermarket, itu semuanya kebutuhan sehari-hari.
Ya odol, ya sabun, ya sampo, ya apalah semua, ya sampai kepada mouthwash pun, obat kumur ya, itu juga sama. Dan roll on untuk ketiak, untuk ini, untuk itu, semua kebutuhan sehari-hari. Belum makanannya, belum minumannya, segala macam. Itu kan karena kita butuh sehari, jadi kita memang butuh masuk memahami tentang masalah perniagaan ini, karena memang itu tidak bisa lepas dari hidup kita. Nah, begitu juga kita tanamkan pada anak-anak, ya, tanamkan pada anak-anak. Jadi ini termasuk kita butuh interaksikan mereka ya dengan kondisi ini, walaupun bertahap tentunya. Tidak bisa semua kita langsung tuangkan dan ajarkan. Tapi ada tahapan-tahapan sebagaimana tadi sudah kami jelaskan. Ini poin tidak kalah penting yang harus diperhatikan. Jadi mengajarkan mereka perniagaan gitu ya. Kemudian juga di poin 55 selanjutnya atau ide 55 yang ditulis oleh penulis untuk mendidik keluarga menjadi saleh adalah membiasakan mereka untuk tidur lebih awal. Jadi tidak begadang ya. Memperingatkan mereka agar tidak begadang, membiasakan mereka bangun awal sebelum sholat subuh untuk sholat witir dan istighfar. Nabi SAW tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan tidak menyukai perbincangan ya sesudahnya. Jadi ini poin yang berbeda dengan tadi. Kalau tadi itu perniagaan kita sudah berikan gambaran secara umum tadi ya. Itu kalau kita ingin bicara perniagaan ini tidak akan selesai dalam beberapa hari pun ya. Karena akan banyak sekali substansial bahasannya. Tapi yang penting karena kita bicara masalah pendidikan anak, kita memberikan kepada mereka step by step gitu ya. Dan sangat bagus juga kalau kita bisa mendidik anak-anak kita agar mereka terbiasa dengan bertransaksi ya. Dan kita bisa coba biasakan untuk mereka bertransaksi, itu sangat baik. Nah, kalau di poin ide 55 ini bagaimana juga mengatur pola atau manajemen tidur mereka. Ini juga termasuk hal yang penting ya, karena anak-anak itu sangat aktif mereka. Jadi dimulai mungkin ya, kalau bapak ibu ingin menidurkan anaknya, kami sarankan di kailula, di siang hari ya. Itu menjelang duhur atau selepas duhur. Ya, kayak waktu kita sekarang namanya waktu kailula. Ya, ada cukup riwayat menjelaskan kepada kita dari Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Seperti misalnya berkailula karena syaitan tidak berkailula atau tidur siang ya. Kalau mungkin kita istirahat. Nah, juga tentu ada penelitian medis yang menjelaskan tentang masalah keutamaan orang yang beristirahat gitu ya. Terutama termasuk dalam siang hari selain malam hari. Nah, ini kita membiasakan. Kalau Bapak Ibu ingin anak-anak supaya mereka cukup ya energi untuk aktivitas sehari-hari mereka, kalaupun mereka harus tidur, mereka tidurnya siang hari. Jangan ditidurkan selepas asar atau apalagi selepas maghrib, karena ini biasanya akan sangat berefek kepada tidur malamnya. Berapa banyak orang tua kewalahan dalam menemani anak-anak mereka hanya begadang sampai jam 12, jam 1 malam, jam 2 malam, karena memang anak-anaknya dibiarkan tidur ya menjelang maghrib, apalagi habis maghrib ya, ini kadang-kadang atau habis asar, ini biasanya membuat mereka jadi melek dan mereka tidak ada beban. Anak-anak itu tidak ada beban ya, mereka tidak menganggap besok kan saya harus kerja apa, enggak ada. Bagi mereka ya sudah, saya tidak ngantuk, saya main. Dan kita sebagai orang tua tentu punya program-program kegiatan esok harinya, tidak mungkin kita menghabiskan waktu dengan anak-anak terus-menerus sementara kita sendiri harus beristirahat juga kan gitu. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana mengatur, memanage waktu istirahat mereka. Itu yang dititik beratkan ya. Apalagi memang dalam Islam dianjurkan untuk istirahat saja. Ya, di malam hari pun kita istirahat gitu ya. Dan insya Allah kita di sini disarankan oleh penulis kalau bisa dibiasakan bangun sebelum subuh. Kalau mereka tidur lebih cepat kan bangun. Nah itu diajarin. Ini waktu-waktu mustajab doa ya nak. Misalnya kita berdoa, kita beristighfar, atau kita sholat malam dan kita ajak mereka juga ikut dalam mengerjakan sholat malam tersebut. Ini hal yang positif sekali. Ya, semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkan tentu ya. Jadi jangan disia-siakan peluang untuk mendidik mereka dalam masalah-masalah seperti ini. Dan dijelaskan bahwasanya Nabi SAW, dan ini juga sebagai informasi buat Anda ya. Nabi SAW itu sangat tidak suka tidur sebelum Isya ya. Jadi maghrib itu tidur itu Nabi SAW tidak suka. Karena memang bukan waktu tidur di saat itu. Khawatir Isyanya lepas. Tapi selepas Isya ya, itu waktu istirahat. Ya. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW itu
suka atau tidak suka tidur sebelum Isya, dan beliau tidak suka ngobrol selepas Isya, kecuali darurat. Artinya beliau istirahat selepas Isya. Nanti di malam hari jam 2, jam 3 menjelang subuh itu sudah bangun dan untuk mengerjakan sholat tahajud. Ya, sehingga tahajudnya didapatkan, juga sholat subuhnya didapatkan. Nah ini perlu sekali untuk dididik anak-anak. Jangan bilang, mereka kan masih kecil, nggak perlu deh ngajarin sholat dulu, nggak perlu deh ajarin istighfar dulu, nggak perlu deh ajarin puasa dulu, dan seterusnya. Ini keliru ini. Kita harus membiasakan mereka, karena itu akan menjadi pola hidup mereka ke depan. Ya. Jadi dimotivasi, diajak. Walaupun mereka ngantuk, kita ajak, kita bujuk. Ya. Ini nanti Ramadan nih, mau datang Ramadan, motif Ramadan, jangan menganggap mereka nggak usah disuruh puasa. Ajak, motivasi mereka. Mereka tuh semangat ingin mencoba. Dan pada saat yang berhasil mencapai azan maghrib sampai seharian puasa, berikan mereka ya reward ya atau hadiah, bonus ya. Dan tidak ada masalah memuji kalau mereka masih belum balik dengan amal-amalnya ya, karena kalau sudah balik tidak boleh kita puji amalnya ya, karena memuji amal seorang mukmin itu dilarang oleh Nabi SAW. Sebagaimana dinukil sebuah riwayat, ada seorang sahabat sholatnya sangat indah, lalu ada sahabat yang lain berkata di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya suka sekali sholatnya orang ini. Kebetulan yang dipuji itu tidak mendengar, dia agak jauh. Maka kata Nabi SAW, jangan kau perdengarkan dia, karena kalau dia dengar, maka engkau telah membinasakannya. Karena dia bisa riak gitu ya. Tapi kalau masih kecil itu tidak ada masalah. Kita puji mereka. Kita support mereka. Ajak mereka untuk sholat 5 waktu tepat waktu. Ya, yang bisa anak-anak diajak ke masjid, kerjakan ke masjid. Atau kalau yang anak laki-laki, kalau anak perempuan bisa diajak sholat di rumah. Dan dibiasakan ya. Dibiasakan. Pokoknya azan langsung ajak sholat. Ya, biasakan itu. Jadi hidup mereka tuh tahu azan itu waktu sholat. Ya. Saya kadang-kadang di rumah biasa gitu, kalau azan, udah saya sebelum azan sudah siap-siap. Mereka udah tahu, bahkan ada yang kadang-kadang anak-anak minta ikut ke masjid. Oke, saya ajak. Jadi mereka sudah tahu, sebelum azan pun mereka sudah mengingatkan. Ya, abati sebentar lagi azan misalnya. Oke, saya akhirnya jalan bersama mereka untuk mengerjakan sholat tersebut ya. Dan semoga saja saya berharap di waktu-waktu yang saya sedang tidak di rumah, istri bisa juga menerapkannya ya, karena tugas saya mengingatkan gitu ya. Tapi saya tidak tahu apakah itu dikerjakan atau tidak. Semoga saja bisa dijalankan, dan saya berharap sekali tentunya Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan saya dan juga Bapak Ibu sekalian menjadi keluarga-keluarga yang sangat patuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak mungkin tanpa dididik dan dibiasakan. Nah, ini kita harus biasakan. Nah, jadi kita membiasakan mereka bangun sholat, ya, beristighfar di waktu tahajud, menjaga sholat 5 waktu, ya, dan juga memanage dengan rapi, ya, waktu tidurnya. Ya. Imam Abu Dawud dalam Sunan beliau menulis khusus bab namanya bab nahar anis samr, larangan untuk begadang. Di sini larangannya adalah makruh, ya. Ya, kalau ada orang yang darurat, dia isi taklim, ya, atau dia itu hadir pengajian, atau silaturahim keluarga, atau suami istri, ya, menghabiskan waktu berdua, gitu kan. Memang waktu mereka di malam hari, apakah bercanda, apakah biologis, karena itu tidak masuk dalam hal yang dilarang, maka itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau orang menghabiskan waktu omong kosong, mohon maaf, main gaple, main catur, omong kosong yang memang membuang waktu, bahkan kadang-kadang ada subhanallah, semoga Allah berikan hidayah, ada di antara kaum muslimin, mereka kadang-kadang bahkan kumpul, buang-buang waktu, lalu mereka saling tahan-menahan, tidak mau pulang ke rumah untuk kumpul sama istri dan anak-anak, atau istirahat hanya dengan kata-kata misalnya dari sebagian mereka, ini siapa yang pulang dulu berarti takut sama istrinya nih. Padahal sebenarnya bukan masalah takut atau tidak takut di sini. Permasalahannya adalah kita memberikan hak keluarga kita dan memberikan hak diri kita. Beristirahat yang cukup itu sangat baik ya. Kalau berkumpul antara istirahat yang cukup, makanan yang cukup juga sehat ya, dan berolahraga, maka insya Allah itu akan mendatangkan kesehatan. Itu adalah hal yang sangat baik ya. Jadi ini berhubungan dengan masalah manajemen tidur ya. Kemudian selanjutnya poin atau ide ke-56 Bapak Ibu sekalian, melatih mereka melakukan pekerjaan keterampilan yang bermanfaat seperti perkayuan, perbengkelan, pertanian dan lainnya untuk laki-laki. Sedangkan untuk wanita seperti menjahit, menenun dan menyulam, dan mendorong mereka untuk memanfaatkan waktu ruang dengan kegiatan yang bermanfaat. Ini keterampilan-keterampilan juga bisa ya. Mungkin kalau mereka masih sangat kecil, 3 tahun, 4 tahun ya, 5 tahun mungkin kita bisa pada saat Bapak Ibu belikan mainan, jadi mainan ini harus yang bermanfaat. Ya, nah, mungkin ada, saya pernah beli
beberapa jenis mainan itu memang mengajarkan mereka keterampilan itu ya, memperkenalkan ini gergaji, ini obeng ya, ini tang dan seterusnya lah ya, perlengkapan itu. Walaupun kita tidak ingin mungkin anak kita menjadi seorang tukang nanti, tapi dia tahu itu alat-alat ini fungsinya untuk ini ya, digunakan untuk ini misalnya ya, supaya mereka juga tidak salah gunakan. Karena kalau mereka tidak tahu palu itu untuk apa, bisa saja mereka ambil lalu mereka pukul ke saudaranya misal. Tapi kan kalau kita sampaikan tentang fungsinya ya dan digunakan untuk apa, maka insya Allah akan jauh lebih tepat. Cukup banyak sekarang permainan-permainan anak yang mengarah kepada keterampilan itu ya. Nah, tidak ada salahnya kita coba gitu ya. Kita berikan mainan jahitan atau masak-masakan kalau anak perempuan ya. Daripada Anda berikan boneka yang tidak jelas boneka itu statusnya apa gitu ya. Apalagi kalau mengajarkan kepada anak-anak kita pakaian berbusana yang terbuka. Kita kan sedang, kalau memberikan mainan kepada anak-anak, teman-teman kita seperti sedang menitip sebuah pesan kepada mereka. Pesan ya. Jadi mohon maaf, misalnya ada kita memberikan buat anak kita boneka Barbie, misal contoh. Ada pesan tuh. Pesannya apa? Oh ternyata boleh buat boneka. Ini sudah pesan keliru dalam Islam. Karena kita tidak boleh buat patung ataupun boneka, kan gitu. Kemudian pakaiannya, ada pesannya tuh. Karena dipakein pakaian misalnya si boneka itu. Pakaiannya misalnya terbuka auratnya. Itu kan pesannya tanpa kita sadari kepada anak-anak. Ini bahaya sekali. Karena mereka merekam, oh ternyata untuk cantik itu harus begini ya. Misal contoh. Kemudian mungkin diperlihatkan lagi dia menggunakan kendaraannya atau dia bertemu dengan lawan jenisnya. Dan itu kan ada rangkaian-rangkaian cerita yang kita tidak sadari bisa menjadi sebuah informasi kepada anak-anak kita. Itu berbahaya sekali ya. Harus hati-hati kalau Anda memberikan kepada mereka hadiah, mainan. Usahakan ada yang berhubungan dengan masalah keterampilan, skill ya. Atau edukasi kepada mereka sehingga bermanfaat. Jadi jangan pernah berikan satu peluang pun yang tidak ada manfaatnya ya. Saya melihat ada boneka kuda poni misalnya. Kuda poni ini apa gitu ya. Saya tidak tahu, ada kuda yang bertanduk. Tidak pernah ada gitu. Apa yang Anda titip pesan buat anak Anda dengan boneka seperti itu misal contoh ya. Atau seringkali kita ini pernah kami singgung ya, memberikan boneka tentang cerita kartun-kartun yang sedang terkenal di kalangan anak-anak. Doraemon misalnya, itu apa pesannya di situ? Anda berikan boneka Doraemon, spraynya Doraemon, gordennya Doraemon, sepatunya Doraemon. Ini apa pesannya? Pesannya apa? Di cerita itu dia akan tertarik untuk nonton kartunnya dan dia akan ya mengikuti apa yang sedang ada dalam alur cerita itu yang merupakan pesan kita sebagai orang tua kepada anak kita. Yaitu dari perut dia bisa keluar segala macam apapun kebutuhan, ya. Berarti dia di sini posisi seperti tanda kutip Tuhan ya, yang bisa menyiapkan apapun. Maka anak yang sedang berteman sama Doraemon itu pasti tinggal bilang Doraemon bisa mengeluarkan apapun dari perutnya. Saya tanya sekarang secara rasional Bapak Ibu sekalian, coba jawab jujur. Apakah memang ada boneka yang bisa seperti dia? Ya. Manusia pun belum tentu bisa mengeluarkan apa saja dari perutnya, sesuatu atau dari tubuhnya yang bisa memenuhi semua kebutuhan. Bahkan bisa digunakan yang di luar akal manusia seperti terbang ya di udara dan segala macam hal. Ini kan pesan apa yang sedang Anda sampaikan kepada anak Anda? Tak ada manfaatnya sama sekali. Ya, ini sudah sering kami ingatkan juga cerita tentang Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Itu kan tikus ya. Tikus ini Bapak Ibu sekalian hewan yang disuruh bunuh dalam Islam. Nggak boleh ditokohkan. Tapi di situ pesannya apa? Pesannya ya dia bernyanyi-nyanyi, dia melakukan aktivitas, itu kan ada pesan yang sedang disampaikan dalam alur cerita itu, yang kita kalau izinkan anak kita, juga berarti pesan itu kita sedang sampaikan, nih loh nak, ambil ya sebagai ilmu ya, itu kan keliru. Kenapa kita nggak alihkan dia kepada kisah para sahabat, kisah para nabi-nabi ya, berulang-ulang supaya mereka itu menguasainya. Kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, kisah tentang orang-orang saleh, itu kan banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran ya. Bahkan dari satu kisah itu banyak yang bisa kita preteli atau keluarkan sebagai ilmu. Kisah tentang kisah tentang Fil, Abraha dengan gajahnya ya, dalam surah Fil, itu bisa kita keluarkan puluhan manfaat daripada kisah tersebut. Siapa itu Abraha, ya dari mana asalnya, kenapa dia membentuk pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah, lalu berapa banyak pasukan yang dia kerahkan, dari arah mana dia mengerahkan, kemudian bagaimana pada saat prosesi
Mekah sedang dikosongkan oleh Abdul Muttalib, kemudian bagaimana Allah mendatangkan burung ababil, kemudian melempari mereka batu-batu dari neraka jahanam dan memusnahkan mereka. Bagaimana keadaan Quraisy pada saat melihat mereka bergelimpangan, pasukan Abraha ini, bagaimana mereka akhirnya tersentuh secara keimanan, dan bagaimana waktu itu dikenal dengan tahun gajah, dan sebenarnya banyak sekali. Dari satu kisah Al-Quran itu banyak sekali pelajaran dan edukasi yang bisa kita titip pesankan. Bahkan kita bisa hubungkan dengan kondisi dan keadaan mereka. Makanya orang beriman itu akan selamat, orang kalau kufur itu bisa binasa. Begitulah kita membahasakan kepada mereka. Itu lebih besar manfaatnya daripada Doraemon, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Cinderella itu. Peri yang bisa mengubah apapun dengan tongkatnya. Ini apa pesan Anda titip kepada anak Anda? Sihir itu, ya. Itu ke sihir. Karena tongkat bisa mengubah sesuatu, atau itu sihir. Walaupun digambarkan sendiri sebagai wanita yang cantik misalnya, tetap aja. Pesannya apa? Pakaiannya terbuka, bisa pegang tongkat. Dan biasa kadang-kadang ada orang tua memberikan pakaian itu, membelikan anaknya pakaian itu. Apa yang ada titip pesan? Nak, jadi kamu seperti Cinderella ya. Punya tongkat ini kamu bisa terus keluar apa gitu, atau bisa mengubah sesuatu. Ini sama sekali jauh dari agama Islam itu ya. Gak ada bagian daripada agama kita masalah ini. Contohnya. Jadi coba teman-teman arahkan mereka kepada keterampilan atau edukasi yang bermanfaat. Yang bermanfaat secara agama, bermanfaat secara ilmiah, kebutuhan dunianya, begitu. Jadi jangan sia-siakan waktu mereka berlalu dengan hal-hal yang kosong. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Contoh dan banyak sekali tokoh Spiderman, Batman, ya apalah, ya, Marvel semua itu luar biasa. Hulk dan seterusnya. Dari mana cerita ini? Apa pesannya? Pesannya harus ada lawan jenis. Pesannya interaksi ciuman, pesannya bisa terbang, pesannya jadi kalau mau jadi pahlawan harus seperti itu, ada laba-laba yang menyengatnya, ada yang begini, ada yang begitu, dan segala macam hal yang tidak masuk akal, gitu ya. Ini semua betul-betul mentransfer sebuah informasi kepada anak-anak yang membuat mereka itu keluar daripada edukasi yang sebenarnya. Mereka juga bukan dilatih untuk memiliki skill yang sebenarnya. Karena nggak mungkin orang menjadi Spiderman terbang sana sini misalnya. Itu tidak mungkin contohnya. Atau selalu hidupnya berhadapan sama orang-orang penjahat. Lalu menjadi pahlawan. Tidak harus seperti itu. Itu urusan penjahat diurus oleh pemerintah. Bukan kita secara individu. Kita boleh jadi pahlawan tentunya, tanda kutip. Tapi ada hal-hal yang tidak perlu kita jadikan diri kita terjun di situ. Karena itu pesannya ya. Padahal sebenarnya harusnya itu dilakukan oleh pihak pemerintah. Jadi kita lebih kepada realita gitu ya, mengajak anak-anak ini. Nah keterampilan apapun ya tentunya, di sini kan tadi dikasih percontohan tentang masalah perkayuan atau apa buat anak laki-laki, tapi kita bisa yang lainnya. Anda juga bisa alihkan anak-anak ke olahraga ya. Saya tertarik melihat cuplikan itu hari di media. Ada orang tua dia menaruh di kamar anak-anaknya itu selain meja belajar dan segala macam, ada juga di situ melatih keterampilan skill tubuh ya, sehingga sangat luar biasa skill mereka itu karena digarap dari kecil ya. Apakah bermain bola basket, bermain bola kaki dan seterusnya, ini semua adalah hal yang sangat positif yang bisa kita latih anak-anak kita dalam bentuk skill dan keterampilan. Nah ini pesan yang disampaikan di poin atau ide ke-56. Kemudian ide ke-57, teman-teman sekalian, ini mengajari keluarga ruqyah yang sesuai dengan syariat dan aturan-aturannya. Dengan itu mereka mengetahui bagaimana yang sakit meruqyah dirinya sendiri atau bagaimana membaca ruqyah-ruqyah yang sesuai dengan syariat dari Al-Quran dan Sunnah kepada orang lain. Nah ini juga poin yang berbeda lagi. Kita pindah ke ide ke-57, yaitu bagaimana kita mendidik mereka, mendidik diri kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita terbiasa dengan ruqyah syariah. Ya, kata Nabi SAW, la ba'sa bi ruqyah ma lam takun syirk. Boleh ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Ya, jadi kita membacakan ayat ruqyah kepada orang yang sedang sakit. Nah, kita ajarkan doa-doa. Jadi kalau sakit seperti hadis Nabi SAW, siapapun yang merasa sakit, kemudian memegang titik yang sedang sakit, lalu membaca Bismillah 3 kali dengan menyebut nama Allah. Ya, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah, ya.
A'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung dengan kemuliaan Allah, ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati, dan kemahakuasaannya, min syarri ma ajidu wa uhadu, dari keburukan yang aku rasakan dan aku khawatirkan. Itu dipegang dan dibaca 7 kali. Bismillah 3 kali, baca 2 tadi 7 kali. Itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengobati diri sendiri atau orang lain yang sedang sakit. Itu contohnya. Kita coba membiasakan mereka ini pada saat sakit, yang mereka lakukan ruqyah syariah dulu. Berdoa dulu kepada Allah, membaca ayat-ayat dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengobati penyakit, sambil ikhtiar ke dokter. Kalau kita kan sekarang kebanyakan sakit, langsung pikirannya ke dokter dulu. Karena kita sudah terbiasa dengan pola itu, kita juga terapkan, transferkan ke anak-anak. Enggak. Yang pertama, berdoa. Berdoa ya nak, supaya sembuh ya. Berdoa ya, supaya tidak sakit lagi kalau sudah sembuh misalnya ya. Kita ajarkan. Lalu kita ajarkan doa. Doa-doa ya. Minimal mereka memulai sesuatu dengan bismillah misalnya. Gitu kan. Mengakhiri dengan alhamdulillah. Kalau kita bisa ajarkan doa-doa ruqyah sangat baik ya. Doa mau tidur, doa mau makan, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doa pakai baju, doa buka baju, dan seterusnya. Semua itu kita harus membiasakan. Termasuk dalam masalah doa-doa ini kan semua dalam ruqyah syariah ya. Karena orang kalau baca doa berarti dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis makanannya, minumannya, pakaiannya, aktivitasnya semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat baik. Kita membiasakan mereka untuk bisa ruqyah ya. Nah itu jangan dianggap karena masih kecil belum paham, enggak, dibiasakan sehingga mereka tahu gitu ya. Bukan mustahil kalau kita ajarkan, mungkin kita lagi sakit, dia juga memegang titik kita yang sedang sakit, lalu dia bacakan doa ruqyah, sangat bagus. Dan kita bisa memujinya gitu ya dengan pola itu. Dinukil dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsi fil maradi alladhi mata fihi bil muawwidat. Falamma thaqula kuntu anfidu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Nabi SAW meniup atas diri beliau dengan al-mu'awwidzat atau doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran yang berisi perlindungan ya, memohon kepada Allah dilindungi dari mara bahaya. Jadi saya ulangi lagi, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW meniup atas diri beliau dengan al-mu'awwidzat saat beliau sakit yang akhirnya beliau meninggal dunia. Manakala sakit beliau semakin berat, maka kata Aisyah, aku sendiri sebagai istrinya ya, yang meniupkan beliau dengan bacaan-bacaan tersebut, dan aku mengusap beliau dengan tangan beliau sendiri karena keberkahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi bagaimana Nabi SAW seringkali meruqyah diri beliau sendiri, baca ayat, ya, baca hadits-hadits doa-doa tentang ruqyah, kemudian meniup telapak tangan lalu diusap. Tentu kalau Anda mau lebih jauh bahas ini, ada bab sendiri tentang masalah ruqyah. Anda bisa ketik doa-doa ruqyah syariah, insya Allah di Google Anda akan temukan banyak sekali artikel. Anda juga mau dengar audio, mau visual, semua Anda bisa dapatkan di YouTube, di Instagram, di media kami pun insya Allah ada. Ya, kami pernah bedah, seingat saya waktu itu di Amerika, waktu itu di Washington DC, kebetulan kita bedah tentang ruqyah syariah hampir 2,5 jam atau 3 jam ya. Bedah buku yang ditulis oleh Syekh Idan tentang masalah itu, dalil-dalil, dan di situ penekanan luar biasa oleh beliau, penulis buku. Beliau mengatakan bahwasanya keliru kalau orang menganggap ruqyah syariah hanya untuk orang kesurupan, setan saja. Yang benar adalah ruqyah syariah untuk semua penyakit, semua was-was. Kita ruqyah syariah, baru kemudian ikhtiar medis. Nah itu yang benar. Dan ada metode yang sudah kami ajarkan, cara membacanya dan meniupkan ke telapak tangan lalu mengusap ke tubuh. Tentunya ini yang sering mengikuti media kami tidak asing dengan metode ruqyah syariah ya. Dan di sini Nabi SAW sering melakukan itu, dan kata Aisyah waktu beliau lagi sakit keras, maka saya yang melakukan itu, kata Aisyah. Padahal sebenarnya Nabi siapa, Aisyah siapa gitu ya. Tapi Aisyah tetap melakukan, kan itu sunnah Nabi SAW. Beliau sendiri membaca doa-doa ruqyah, kemudian beliau meniupkan ke telapak tangan Nabi SAW lalu mengusap dengan telapak tangan Nabi sendiri, karena keberkahan telapak tangan Nabi tentunya beda dengan tangan yang lainnya. Dan dalam sebuah riwayat, falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bihi. Maka manakala Nabi SAW sakit, ini dalam riwayat lain Aisyah mengatakan, maka beliau menyuruhku melakukan hal itu untuk beliau. Saya membaca doa-doa dan ayat-ayat tentang mu'awwidzat ya, yang minta perlindungan kepada Allah dari penyakit atau mara bahaya itu, lalu meniupkan ke tubuh. Itu ada footnote di bawah, disebutkan, diriwayatkan oleh Bukhari.
Juga Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat yang ketiga, anna Nabi SAW kana yu'awwidu ba'da ahli yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil ba's. Bahwasanya Nabi SAW memohon perlindungan untuk keluarga beliau. Beliau mengusap dengan tangan kanan beliau dan beliau mengucapkan, ya Allah Tuhannya manusia, singkirkanlah penyakit ini. Ini diantara salah satu potongan ruqyah. Nah ini teman-teman sekalian poin yang sangat luar biasa berhubungan dengan masalah ruqyah syariah. Tentu kalau kita ingin bahas ini panjang lebar ya tentang masalah ruqyah syariah. Dan ada bahasan sendiri. Tapi yang jelas yang kita ingin sampaikan pesan di kesempatan ini, teman-teman dahulukan doa. Dahulukan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dalam ruqyah seperti potongan ayat Al-Quran, doa-doa dalam hadis-hadis Nabi SAW, itu dahulukan dulu. Baru kemudian kita ikhtiar medis. Karena medis itu hanya penyempurnanya. Asalnya sebenarnya pengobatan dalam syariat adalah menggunakan apa yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran dan juga diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kita biasakan buat diri kita, lalu kemudian juga kita ajarkan kepada anak-anak. Nah setelah itu tetap kita ikhtiar medis ya. Jangan dibalik ya. Kebanyakan orang kadang-kadang dia malah memang sengaja sengaja dia justru medis dulu, setelah betul-betul mentok udah nggak bisa lagi apa-apa, baru mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepertiga malam kalau penyakitnya sudah tidak sembuh, ya apalah permasalahannya tidak selesai, baru berdoa terakhir. Keliru. Diajarkan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala kita berdoa dulu, baru kemudian ya kita makan, berdoa dulu baru kita keluar rumah, berdoa dulu baru masuk kamar mandi, berdoa dulu baru beraktivitas tentunya. Nah ini poin yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan insya Allah. Baik, kedepannya kita akan lanjutkan nanti di poin ke-58 ya, atau ide 58. Jadi kesempatan ini kalau Anda mau bertanya, kita sudah membahas dari poin 54, masalah mengajarkan anak-anak berdagang. Poin nomor 55, membiasakan mereka untuk mengatur pola tidur. Kemudian poin 56, melatih mereka melakukan keterampilan yang bermanfaat ya, dan edukasi yang bermanfaat. Dari kecil, seperti anak laki-laki dengan masalah perkayuan, perbengkelan, pertanian yang sudah kita berikan contoh tadi. Untuk perempuan menjahit, menenun, menyulam. Nah, mungkin kita juga tadi kasih contoh masak dan segala macam. Kemudian yang 57 yang terakhir kita bahas adalah bagaimana mengajarkan mereka ruqyah syariah. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.